Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Lemes sekali ya. Coba saya ulang, kalau saya tanya selamat pagi jawabannya pagi, pagi, pagi. Yes, bisa? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, 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 yes. Alhamdulillah. Saya ingin tahu yel-yelnya Smackdoors dong. Smackdoors. Wah, kok lemes ini para penggawanya Smackdoors ini? Apa karena weekend? Saya ulangi lagi. Smackdoors. Oke, sip, mantap. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menjadi pemandu para pembicara hebat dari Smackdoors. Nah, ada 7 kawan yang akan berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi. Ya, untuk sesi pertama saya akan mengundang 2 pembicara. Ada Ibu, siapa ya? Ada Ibu Amin Sri Rohmawati SPD yang akan membawakan materi pembelajaran berbasis project versus mengerjakan project. Monggo Bu Amin. Iso ae lho Pak Doni iki lho. Monggo silakan. Yang akan menemani Bu Amin di depan ada Pak Andri Ismanto ST. Dengan materinya Project Based Learning pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, mantap nih. Oke, setiap pembicara akan memaparkan praktik baiknya selama 10 menit. Monggo saya persilahkan kepada Bu Amin terlebih dahulu, silakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Erika atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya saya berharapnya tidak ada di awal-awal Ibu, tapi ternyata malah dipanggil awal. Tadi padahal saya absensinya itu nomor 6 Bu, ternyata nomor awal. Ternyata absensi tidak menentukan awal akhirnya maju. Kepada ibu-ibu KGB yang saya hormati, kepada Bapak Ibu SMK Dr. Sutomo Surabaya yang berbahagia yang sudah hadir di sini, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di next Bu. Sebelum saya ke judul yang akan saya bagikan, istilahnya berbagi praktek baik kaitannya dengan judul saya, ini adalah istilah-istilah yang akan sering muncul jika kita bersinggungan dengan istilahnya implementasi kurikulum Merdeka. Apa saja istilah-istilah yang akan sering muncul itu? Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, kemudian kerangka berpikir atap, kemudian ada berpusat pada siswa, siswa belajar, guru belajar, kolaborasi, pembelajaran berbasis proyek, kemudian capaian pembelajaran yang nanti bisa diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian berpusat pada siswa, kemudian ada modul ajar dan lain sebagainya. Cuma pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya bagikan adalah kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek versus mengerjakan proyek. Apakah perbedaannya ya? Bisa di next Bu. Ya, jadi Bapak Ibu guru semuanya, jika di kurikulum Merdeka kita memakai yang mana? Apakah kita memakai yang pembelajaran berbasis proyek atau mengerjakan proyek? Nah,
Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, lagi Bu, next Bu. Ya. Lalu manakah yang akan kita pakai di kurikulum Merdeka? Apakah pembelajaran berbasis proyek atau mengerjakan proyek? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu, jadi dalam kurikulum Merdeka kita nanti model pembelajarannya yaitu lebih ke pembelajaran berbasis proyek, bukan mengerjakan proyek. Nah, selama ini kemungkinan kita sudah menerapkan itu, cuma kemungkinan atau mayoritas kita hanya mengerjakan proyek saja. Nah, padahal dari mengerjakan proyek dan berbasis proyek itu sendiri ada banyak sekali perbedaannya. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya yaitu jika mengerjakan proyek ya, guru hanya melihat hasil akhir tanpa melihat proses dari pengerjaan proyek itu sendiri. Kemudian untuk mengerjakan proyek, dia tidak relevan dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya apa mengerjakan proyek? Tujuannya adalah hanya untuk mereview atau istilahnya mematangkan materi yang sudah diberikan oleh guru. Berbeda halnya dengan pembelajaran berbasis proyek. Jika pembelajaran berbasis proyek, siswa di situ ikut andil, di situ berpusat pada siswa. Jadi proyek apakah yang harus dikerjakan siswa? Siswa ikut berdiskusi bersama kita, guru, ya, menentukan secara bersama-sama proyek apa yang akan dibuat. Jadi setiap siswa tidak selalu membuat proyek yang sama. Nah, selama ini yang kita terapkan kepada siswa adalah mengerjakan proyek. Dalam artian kita menyeragamkan proyek yang dikerjakan anak-anak. Jadi misal contoh, nah kamu bikin poster kaitannya dengan misalnya kenakalan remaja, kaitannya narkoba misalnya. Nah, berarti semua anak di dalam satu kelas, misal jumlah anak dalam satu kelas adalah 36, berarti 36 anak tersebut mengerjakan poster kaitannya dengan kenakalan remaja, yaitu narkoba. Tanpa kita melihat prosesnya, tanpa kita melibatkan anak, misal anak misal sebenarnya anak ini, Bu, saya tidak bisa membuat poster karena saya tidak bisa menggambar. Bagaimana kalau misalnya saya presentasi saja misalnya kaitannya dengan hal ini. Nah, itu sebenarnya harusnya kita boleh. Jadi kita boleh istilahnya memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk bebas istilahnya memilih tugas apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi guru secara bersama-sama menentukan proyek yang akan dibuat bersama siswa dengan kapasitas yang siswa miliki. Gitu. Itu perbedaannya antara yang berbasis proyek dengan yang mengerjakan proyek saja. Kemudian di pembelajaran yang berbasis proyek itu sendiri tujuannya itu lebih luas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat peserta didik itu lebih terampil. Nah, kaitannya juga nanti setelah lulus misal dari SMK ini mau apa dia di luar. Nah, itu sudah ada istilahnya berkesinambungan. Ada istilahnya, ada ininya. Contoh ya, misal guru fisika sama guru matematika berkolaborasi meminta anak didik untuk membuat roket misalnya. Nah, setelah mereka lulus dari SMK, apakah membuat roket itu akan berfungsi di masyarakat sekitarnya? Kan tidak. Nah, itu berarti itu kan tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan istilahnya hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, itu kalau mengerjakan proyek. Jadi kalau pembelajaran berbasis proyek itu lebih dari itu. Next, Bu. Nah, setelah ini akan saya tampilkan contoh video yang sebenarnya sudah ini salah satu anak didik saya. Ini adalah video kaitannya dengan pembelajaran MAYOP, komputer akuntansi. Jadi waktu itu dalam software akuntansi. Kalau saya boleh cerita sedikit, video ini adalah
video yang intinya saya minta, saya waktu itu instruksinya begini, saya meminta anak-anak, semua anak dalam satu kelas itu untuk membuat video pembelajaran kaitannya dengan komputer akuntansi, pengerjaan soal dagang waktu itu, pengerjaan soal akuntansi dagang, cara memecahkannya, cara menyelesaikannya, cara mengerjakannya mulai dari entry data awal sampai laporan keuangan, cetak laporan keuangan. Nah, di situ saya meminta siswa semuanya membuat video pembelajaran yang sama. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu amati dari perintah saya tersebut itu termasuk pembelajaran berbasis proyek atau mengerjakan proyek. Nah, mengerjakan proyek, nah itu yang menjadi tantangan kita ke depannya untuk mengubah miskonsepsi itu tadi. Nah, seharusnya kalau memang kita arahnya ke PBL, harusnya kita memberikan kesempatan anak-anak. Anak-anak kita minta untuk menganalisis, kamu misalnya kira-kira membuat video apa, kamu misalnya lebih pahamnya di materi yang mana, misalnya contoh. Kemudian yang kedua misalnya, tidak semua anak itu kan punya laptop ya. Saya rasa kalau membuat hal semacam ini anak-anak juga kebanyakan akan keberatan, istilahnya seperti itu. Waktu itu memang saya meminta untuk kalau misalnya tidak punya komputer, boleh pinjam ke temennya, boleh memakai aplikasi video apapun yang kalian bisa untuk membuat video. Tapi kan kenyataannya tidak semua anak mampu itu. Nah, semisal ada anak misalnya di kurikulum Merdeka, ada anak yang meminta, loh Bu, saya enggak bisa, saya enggak punya laptop. Kemudian HP saya juga HP yang biasa-biasa saja. Bagaimana misalnya saya di sekolahan presentasi saja di depan teman-teman kaitannya dengan materi yang sudah saya pahami, apakah boleh Bu? Nah, harusnya itu kita perbolehkan. Nah, jadi itu bedanya sekali lagi mengerjakan proyek dan pembelajaran berbasis proyek. Kembali lagi kita istilahnya memberikan kebebasan kepada anak untuk anak tersebut itu kiranya kapasitasnya itu sampai di mana, kemampuannya itu seperti apa. Nah, begitu. Mungkin bisa di next Bu. Nah, ini kaitannya dengan video ya. Jadi ini dia membuat videonya itu dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini juga sudah kolaborasi. Waktu itu kalau nggak salah Dimas ini juga bertanya kepada guru MM bagaimana cara membuat video interaktif yang baik. Waktu itu kalau nggak salah bersama Bapak Ival dari guru multimedia. Sebenarnya ini juga sudah diterapkan kolaborasi. Nah, ini juga contoh kolaborasi. Mungkin di saya sendiri ini sudah ada sedikit yang istilahnya menuju ke kurikulum Merdeka, tapi juga sebagian harus saya rubah mindset saya juga bagaimana istilahnya saya nanti itu kita semua umumnya harus bisa istilahnya itu tadi istilahnya mengertilah posisi anak itu bagaimana, kemudian kemampuan anak per anak itu bagaimana, tidak harus kita menyamaratakan kita harus menyamaratakan oh anak ini kemampuannya sama, nah itu yang salah. Kemudian kalau kita ada permasalahan itu sebenarnya kita bisa formulasikan ke dalam konsep atap. Jadi bukan hanya saya, jadi Bapak Ibu semua juga bisa nanti itu misalnya ada permasalahan apa, awalnya itu Bapak Ibu ingin bagaimana, kemudian tantangannya dari misalnya kayak saya tadi ya, saya kan inginnya itu membuat anak-anak itu bisa untuk mengerjakan istilahnya atau membuat proyek sesuai dengan yang saya harapkan, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, tantangannya apa? Tantangannya ya contohnya kemampuan siswa itu heterogen, tidak semua siswa itu sama, kemudian misal sarana prasarananya juga tidak memadai. Nah, kemudian aksi yang harus saya lakukan apa sebagai guru? Nah, aksinya ya itu tadi, saya memberikan kebebasan kepada siswa, mendiskusikannya secara bersama-sama, kira-kira bagaimana, apa yang kita tanya tuh anak per anak. Jangan istilahnya kita minta cepatnya aja, tapi kita juga harus istilahnya menanyailah satu demi satu anak itu, kira-kira dia itu kapasitasnya sampai di mana. Nah, itu baru kita ke proyeknya seperti itu. Sudah Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa ditambahi sama Pak Andreis, karena kalau saya baca ngintip judulnya itu sekilas
sama kaitannya dengan project based learning. Jadi kekurangan yang ada dari penjelasan saya, dari berbagi praktek yang saya berikan mungkin bisa diberikan oleh atau bisa dijelaskan oleh Pak Andreis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dong aplausnya buat Bu Amin dong.